Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai metode penulisan karya ilmiah. Dengan beberapa topik, yang pertama itu ada tujuan metode penelitian. Yang kedua, ada berbagai macam metode dalam menulis metode penelitian. Kemudian yang ketiga ada bahan atau subjek penelitian. Kemudian yang keempat ada instrumen atau teknik pengumpulan data. Kemudian yang kelima ada analisis bahasa dalam metode penelitian. Tujuan metode penelitian. Metode penelitian berfungsi sebagai kerangka kerja ilmiah yang mengarahkan pelaksanaan penelitian secara sistematis, objektif, dan terstruktur, mulai dari perencanaan hingga analisis data. Menurut Creswell, 2018, metode penelitian bertujuan membantu peneliti menjawab rumusan masalah melalui prosedur yang logis dan terencana, sehingga data yang diperoleh relevan dan sahih. Berikutnya, Sugiono pada tahun 2019 menyatakan bahwa tujuan metode penelitian adalah memperoleh data yang valid dan reliabel untuk memahami fenomena, memecahkan masalah, serta mengembangkan pengetahuan dan juga teori. Selanjutnya, berdasarkan PPKI UM tahun 2017, penulisan metode penelitian bertujuan untuk memberikan penjelasan yang jelas dan juga secara rinci mengenai proses penelitian agar dapat dipahami, direplikasi, atau dikembangkan oleh peneliti lain. Baik, secara keseluruhan, metode penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, memberikan arah pelaksanaan penelitian. Yang kedua, menjamin keabsahan dan objektivitas data. Yang ketiga, membantu pencapaian tujuan penelitian. Serta yang terakhir adalah meningkatkan mutu dan kredibilitas karya ilmiah. Kemudian ada macam-macam metode. Dalam penelitian karya tulis ilmiah, metode penelitian dipilih berdasarkan pendekatan dan jenis data yang digunakan. Menurut PPKI UM 2017, metode penelitian yang sering digunakan adalah metode kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran atau mixed methods. Pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan penelitian agar hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Metode kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dengan menggunakan data berupa kata-kata, tindakan, atau dokumen. Kemudian untuk metode kuantitatif menggunakan data angka dan analisis statistik untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan dari penelitian. Sementara itu, untuk metode campuran menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh hasil yang lebih menyeluruh. Selain ketiga metode tersebut, terdapat juga metode lain seperti penelitian tindakan, penelitian evaluasi, dan penelitian pengembangan yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Bahan atau subjek. Sumber atau subjek penelitian dalam ketentuan ilmiah juga dapat dinamakan sumber data. Sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Dapat juga didefinisikan sebagai objek atau individu yang diteliti oleh peneliti melalui observasi, membaca, atau melakukan tanya jawab terkait dengan masalah penelitian tertentu. Segala informasi atau data yang diperoleh dari sumber penelitian ini kemudian diakses dan dijadikan sebagai data. Di sini ada komponen utama subjek penelitian. Yang nomor 1 yaitu jenis subjek penelitian, yaitu pihak yang menjadi sumber data utama seperti peserta didik, guru, kepala sekolah, atau pihak lain yang relevan dengan fokus penelitian. Penentuan jenis subjek ini harus disesuaikan dengan tujuan penelitian agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan permasalahan yang dikaji. Selanjutnya, nomor 2 yaitu jumlah dan karakteristik subjek penelitian. Peneliti perlu menjelaskan jumlah subjek yang terlibat serta karakteristiknya, seperti usia, latar belakang pendidikan, pengalaman, atau kondisi tertentu yang berkaitan dengan penelitian. Penjelasan ini penting untuk memberikan gambaran konteks penelitian serta membantu pembaca memahami ruang lingkup dan keterbatasan hasil penelitian. Selanjutnya yaitu nomor 3,
Teknik pemilihan subjek penelitian. Subjek penelitian dapat dipilih melalui berbagai teknik seperti purposive sampling, random sampling, atau teknik lain yang sesuai dengan pendekatan penelitian. Pemilihan teknik ini bertujuan agar subjek yang terlibat benar-benar relevan dan mampu memberikan data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya yaitu nomor 4, peran subjek dalam penelitian. Subjek penelitian dapat berperan sebagai pemberi informasi, objek pengamatan, atau partisipasi aktif dalam proses penelitian. Penjelasan mengenai peran subjek membantu peneliti dalam menentukan metode pengumpulan data yang tepat, seperti observasi, wawancara, atau angket. Selanjutnya yaitu nomor 5, aspek etika penelitian. Peneliti wajib memastikan bahwa subjek penelitian memperoleh penjelasan yang jelas mengenai tujuan penelitian, memberikan persetujuan secara sadar, serta mendapatkan jaminan kerahasiaan data. Penerapan etika penelitian yang baik menunjukkan tanggung jawab ilmiah peneliti dan mendukung terciptanya hasil penelitian yang berkualitas dan terpercaya. Selanjutnya adalah instrumen atau teknik pengumpulan data. A. Instrumen pengumpulan data. Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Menyusun instrumen pada dasarnya adalah menyusun alat evaluasi, karena mengevaluasi adalah memperoleh data tentang sesuatu yang diteliti dan hasil yang diperoleh dapat diukur dengan menggunakan standar yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Dalam hal ini, terdapat dua macam alat evaluasi yang dapat dikembangkan menjadi instrumen penelitian, yaitu tes dan non-tes. Baik, yang pertama adalah bentuk instrumen tes. Instrumen tes berupa serangkaian soal yang mengukur pengetahuan sikap dan keterampilan subjek penelitian. Tes terdiri atas beberapa jenis, seperti tes kepribadian, bakat, intelijensi, sikap, minat, dan prestasi, yang banyak digunakan untuk menilai hasil belajar siswa. Untuk tes prestasi umumnya digunakan dalam dunia pendidikan, termasuk di sekolah dasar, untuk menilai hasil belajar siswa pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan setelah mempelajari materi tertentu. Selanjutnya, bentuk instrumen angket dan kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan instrumen berupa pertanyaan tertulis untuk memperoleh informasi dari responden. Bentuknya meliputi kuesioner terbuka, tertutup, checklist, dan skala bertingkat yang disusun sesuai indikator penelitian. Instrumen ini umum digunakan dalam penelitian pendidikan, termasuk penyusunan skripsi. Baik, selanjutnya ada instrumen wawancara. Instrumen wawancara digunakan untuk memperoleh data melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara dapat dilakukan secara bebas terpimpin atau bebas terpimpin untuk menggali informasi secara mendalam. Instrumen ini cocok digunakan untuk menggali informasi mendalam dan terkini, misalnya tentang kinerja guru melalui kepala sekolah, rekan guru, dan siswa. Selanjutnya ada instrumen observasi. Instrumen observasi digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Observasi dilakukan secara sistematis dengan pedoman pengamatan untuk mencatat kejadian sesuai variabel yang diamati. Jadi, observasi sendiri adalah pengamatan langsung terhadap objek penelitian dengan melibatkan seluruh indera. Instrumennya dapat berupa pedoman pengamatan, tes kuesioner, kemudian rekaman gambar atau suara. Observasi sistematis dilakukan menggunakan pedoman dengan sistem tanda atau sign system atau sistem kategori atau kategori sistem untuk mencatat kejadian sesuai variabel yang diamati. Instrumen yang terakhir adalah instrumen dokumentasi. Instrumen dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen tertulis atau benda seperti buku, arsip, dan laporan. Instrumen ini membantu peneliti memperoleh data pendukung dalam penelitian. Instrumen ini digunakan dalam penelitian analisis isi, pencarian bukti sejarah, landasan hukum, dan peraturan dengan sumber data seperti buku, arsip, notulen, catatan, dan artefak. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data penelitian merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Pemilihan teknik harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, jenis data, sumber daya, dan pertimbangan etis karena berpengaruh terhadap validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Kombinasi beberapa teknik sering terjadi atau sering digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian meliputi yang pertama observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Observasi dapat bersifat partisipan atau non-partisipan, terstruktur atau tidak struktur, serta berfokus sesuai tujuan penelitian. Yang kedua ada wawancara, yaitu interaksi langsung untuk memperoleh informasi faktual mendalam. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, tidak terstruktur, termasuk wawancara mendalam dan fokus kelompok. Yang ketiga ada kuesioner, yaitu pengumpulan data melalui pertanyaan tertulis. Kuesioner dapat disebarkan secara langsung, daring, melalui telepon, serta menggunakan skala Likert, pilihan ganda maupun pertanyaan terbuka. Kalau yang biasa terjadi di lingkungan kami, yaitu adalah menggunakan GFORM. Yang keempat adalah studi kasus yang mengkaji fenomena secara mendalam. Studi kasus itu penelitian mendalam terhadap satu atau beberapa kasus tertentu dengan memanfaatkan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur untuk memahami fenomena secara komprehensif. Yang kelima ada analisis dokumen melalui penelaahan, arsip, dan dokumen tertulis, yaitu pengumpulan data melalui penelaahan, dokumen tertulis seperti laporan, arsip, kebijakan, artikel ilmiah, dan catatan resmi guna untuk memahami konteks, kebijakan, atau perkembangan suatu fenomena. Selanjutnya ada pengukuran dan uji yang digunakan untuk memperoleh data numerik. Umumnya digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk memperoleh data numerik melalui tes, skala pengukuran, pengukuran fisik, uji laboratorium, dan uji statistik. Yang ketujuh ada survei untuk menjaring data dari banyak responden. Pengumpulan data secara sistematis dan sejumlah besar responden melalui kuesioner atau wawancara baik secara tatap muka, daring maupun telepon. Selanjutnya ada pengamatan partisipan dengan keterlibatan langsung peneliti, yang dimana peneliti terlibat langsung dalam situasi yang diteliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap konteks dan perilaku partisipan. Selanjutnya adalah pengumpulan data sekunder dari sumber yang sudah tersedia. Penggunaan data yang telah tersedia dari instansi pemerintah, kemudian lembaga penelitian, publikasi ilmiah, basis data daring, maupun arsip resmi. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah eksperimen untuk mengamati pengaruh antar variabel secara terkendali. Jadi, teknik pengumpulan data dengan mengendalikan variabel tertentu untuk mengamati pengaruhnya terhadap variabel lain, baik di laboratorium maupun di lapangan. Selanjutnya, analisis bahasa dalam metode penelitian. Bahasa dalam metode penelitian digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah penelitian secara jelas dan objektif. Ciri utamanya adalah: yang pertama, menggunakan bahasa formal dan akademik. Yang kedua, tidak memuat pendapat pribadi. Yang ketiga, fokus pada apa yang dilakukan dalam penelitian, bukan siapa penelitinya. Bahasa seperti ini membantu pembaca memahami prosedur penelitian tanpa bias. Analisis leksikal berkaitan dengan pemilihan kosakata yang digunakan dalam metode penelitian. Kosakata yang dipakai pada umumnya yaitu bersifat teknis dan akademik. Yang kedua itu menjelaskan desain, subjek, instrumen, dan analisis data. Contoh kosakata seperti research design dan data analisis dipilih agar makna tepat dan tidak ambigu. Metode penelitian merupakan teks yang tersusun secara runtut dan logis. Setiap bagian metode saling berkaitan dan disusun mengikuti urutan kegiatan penelitian. Penggunaan kata penghubung seperti first, next, dan finally membantu pembaca memahami alur penelitian dari awal hingga akhir. Secara gramatikal, metode penelitian sering ditulis menggunakan kalimat pasif yang bertujuan untuk satu, menekankan proses penelitian, yang kedua, menjaga objektivitas ilmiah. Contoh, the data were collected through questionnaires. Kalimat aktif mulai digunakan jika membuat penjelasan lebih jelas dan mudah dipahami.
Analisis bahasa membantu menilai apakah metode penelitian yang pertama yang dinilai ditulis dengan jelas dan sistematis. Yang kedua, mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, mencerminkan kualitas penelitian. Metode yang bahasanya jelas memungkinkan penelitian dinilai dan direplikasi oleh peneliti lain. Tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif. Melalui analisis bahasa, peneliti atau pembaca dapat menilai apakah metode penelitian telah ditulis secara jelas, sistematis, dan sesuai dengan kaidah akademik.